Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama tahun 2015 telah melakukan beberapa riset berskala nasional. Ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab mencerdaskan bangsa melalui hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Beberapa riset skala nasional yang dilakukan selama kurun waktu 2015 adalah sebagai berikut. Riset khusus vektor dan reservoir penyakit atau RIKHUS Vektora. Riset ini dilakukan karena ancaman risiko penyakit tular vektor dan reservoir secara global dan nasional sangat tinggi. Data biodiversitas fauna Indonesia yang kompleks akibat kondisi biogeografis atau pertemuan daerah oriental dan Australia belum diperbaharui. Data penelitian vektor dan reservoir penyakit belum terwakili secara nasional, serta data model pengendalian secara lokal dan spesifik belum lengkap. Pelaksanaan riset dilakukan berkesinambungan selama 3 tahun di sejumlah kabupaten atau kota Indonesia, dimulai tahun 2015 hingga 2017. RIKHUS Vektora menggunakan rancangan studi potong lintang atau cross-sectional study. Mekanisme pengambilan sampel, yaitu nyamuk, jentik, tikus, dan kelelawar, meliputi identifikasi, pengambilan spesimen darah, cara penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman sampel spesimen dan darah nyamuk, tikus, dan kelelawar selama penelitian. Data dan informasi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan pemangku kebijakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program pengendalian penyakit tular vektor dan reservoir atau zoonosis di Indonesia. Riset skala nasional kedua yang telah dilakukan adalah riset khusus eksplorasi pengetahuan lokal etnomedicine dan tumbuhan obat berbasis komunitas di Indonesia atau riset tumbuhan obat dan jamu yang disingkat RISTOJA. Setelah tahun 2012, RISTOJA kembali diadakan tahun 2015. RISTOJA 2015 dilaksanakan di 24 provinsi. Data yang dikumpulkan meliputi data demografi pengobat tradisional, jenis ramuan yang digunakan, jenis penyakit atau gejala yang diobati oleh pengobat tradisional, dan data tumbuhan obat. Kegiatan RISTOJA diawali dengan rapat persiapan, rapat koordinasi teknis, training of trainer, dan training center untuk tim peneliti. Selanjutnya, dilakukan kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data dimulai dengan penentuan informan. Informan dalam penelitian ini adalah pengobat tradisional. Informan ditentukan dengan metode purposive sampling berdasarkan informasi dari penghubung, yakni tokoh masyarakat adat, kepala desa, kepala kampung, petugas dari Dinas Kesehatan, puskesmas, atau dari sumber terpercaya lainnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan koleksi sampel tumbuhan untuk herbarium dan DNA fingerprinting. Riset kesehatan nasional berikutnya adalah analisis cemaran kimia makanan atau ACKM. Kegiatan survei konsumsi makanan individu atau SKMI nasional dan analisis cemaran kimia pada makanan atau ACKM 2014 dengan proyek percontohan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah selesai. Selanjutnya, di tahun 2015 diadakan riset ACKM secara nasional di 15 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat. Riset ini untuk mengetahui tingkat paparan senyawa kimia berbahaya yang terkonsumsi bersama makanan pada masyarakat Indonesia. Untuk itu, dilakukan pemeriksaan kandungannya dalam sampel makanan nasional yang merupakan gabungan sampel provinsi. Sampel makanan dibeli di pasar provinsi
lalu diolah di laboratorium makanan Poltekkes di provinsi tersebut. Sampel dikirim ke laboratorium pusat dalam keadaan beku. Di laboratorium pusat, dilakukan penggabungan sampel makanan yang sejenis dari masing-masing provinsi. Kemudian dihomogenkan sehingga menjadi sampel uji yang siap untuk dilakukan analisis kandungan kimia berbahaya tertentu seperti pestisida, logam berat, mikotoksin, dan bahan tambahan pangan. Desain penelitian ACKM adalah potong lintang dan bersifat eksploratif. Populasi sampel adalah makanan yang dikonsumsi oleh responden SKMI 2014. Sampel adalah makanan yang merupakan keterwakilan dan 90% diet masyarakat Indonesia. Hasil Litbangkes diharapkan dapat digunakan oleh pembuat program pembangunan kesehatan untuk menghasilkan kebijakan tepat sasaran dan dibutuhkan masyarakat. Diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat demi mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Stakeholders Balitbangkes seperti akademisi dan peneliti, mahasiswa, pers, serta masyarakat umum dapat juga menjadikan hasil Litbangkes sebagai referensi terpercaya untuk memperoleh informasi yang valid dan akuntabel.